Halo, assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Ina. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Anak-anak, apa sih yang akan terjadi pada makanan yang kita makan? Yuk, kita sama-sama belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan, yang bentuknya masih kasar menjadi lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya oleh tubuh kita. Organ-organ pencernaan manusia itu terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ayo coba ulangi. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja organ pencernaan pada tubuh manusia? Coba perhatikan gambarnya. Coba kamu ingat-ingat ya, kamu catat di bukumu. Ibu yakin kamu bisa. Oke, kamu pintar. Nah, sekarang mari kita pelajari yuk satu persatu bagian organ pencernaan manusia. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang rongga mulut. Rongga mulut. Bagaimana sih makanan dicerna di rongga mulut kita ini? Rongga mulut kita terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Nah, tahu tidak anak-anak, di dalam rongga mulut kita ini, makanan yang kita makan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Dengan caranya dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Nah, setelah dikunyah, pencernaan makanan di rongga mulut juga dibantu oleh enzim amilase. Enzim amilase ini dihasilkan oleh kelenjar air liur. Nah, enzim amilase atau tialin ini fungsinya untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa, sehingga makanan yang kita makan itu nantinya akan terasa manis. Nah, di dalam mulut kita itu terdapat yang namanya gigi. Gigi kita itu terdiri atau dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, di gigi seri kita itu bentuknya pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Letaknya biasanya di depan mulut kita. Gigi seri kita ini. Nah, yang kedua ada yang namanya gigi taring. Gigi taring letaknya di belakang gigi seri. Gigi taring terdapat di kedua sisi kanan dan kiri. Bentuknya lancip, runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Nah, susunan gigi yang terakhir ada yang namanya gigi geraham. Gigi geraham ini bentuknya rata bergerigi, fungsinya untuk mengunyah makanan. Anak-anak, jumlah gigi kita itu perlu diketahui kalau pada anak-anak itu ada 20 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham. Kalau pada orang dewasa jumlahnya lebih banyak, ada 32 buah, 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring. Nah, di gigi gerahamnya lebih banyak, ada 20 buah gigi geraham, makanya totalnya lebih banyak, ada 32 buah. Nah, perbedaannya kalau gigi anak-anak itu masih berupa gigi susu, sedangkan kalau pada orang dewasa giginya sudah bersifat tetap atau permanen seumur hidup. Kalau pada bagian-bagian gigi kita itu terdapat yang namanya mahkota gigi, leher gigi, dan akar. Nah,
bagian terluar mahkota gigi kita pasti dilapisi yang namanya oleh email gigi. Nih, email gigi, lapisan terluar mahkota gigi. Coba kalian ingat kembali, kalian isi pertanyaan ini, kalian tulis di buku tulis kalian ya. Kalau sudah, ayo kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, anak-anak, setelah makanan dikunyah di rongga mulut itu, makanan akan kemana ya? Akan menuju kemana kira-kira? Ya, jawabannya benar. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau nama lainnya esofagus. Di dalam kerongkongan kita, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui yang namanya gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke yang namanya organ lambung. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya lambung. Coba kalian lihat, di sini ada bentuk organ dalam manusia, organ pencernaan manusia. Nah, di sebelah sini ada yang namanya organ lambung. Bentuk lambung kita seperti ini, kalian perhatikan baik-baik ya. Nih. Nah, di lambung itu makanannya dicerna secara mekanik dan kimiawi. Kalau pencernaan makanan secara mekanik itu dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas, menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang sangat lunak seperti bubur makanan. Sedangkan kalau pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, enzim-enzim tersebut terdapat ada tiga enzim yang ada pada getah lambung. Yang pertama ada asam klorida atau HCl. Fungsinya membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua ada enzim pepsin. Fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, selanjutnya ada enzim renin. Fungsinya untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan, di sini ada pertanyaan. Kalian ingat-ingat lagi tadi yang sudah Ibu bahas. Kalian tulis jawabannya ya, pertanyaannya ini kalian tulis di buku tulis supaya kalian lebih ingat, lebih paham. Selanjutnya kita akan menuju ke usus halus. Nah, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan ini akan masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Di usus halus itu terdiri dari usus 12 jari yang pertama. Nih usus 12 jari atau nama lainnya dendunum. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Nah, getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Anak-anak, di dalam kelenjar pankreas ini mengandung 3 enzim. Ada enzim amilase, enzim tripsin, dan lipase. Enzim amilase tugasnya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Enzim tripsin tugasnya untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, yang terakhir itu enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim
enzim pencernaan tadi kan, proses pencernaan makan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu. Nah, getah empedu ini dihasilkan oleh hati. Nah, fungsi getah empedu antara lain mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, memberi zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Nah, selanjutnya di usus halus juga ada yang namanya usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh bantuan enzim-enzim pencernaan. Ada yang namanya enzim maltase di dalam usus kosong itu. Fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim sukrose. Fungsinya untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa atau fruktosa. Nah, di dalam usus kosong juga ada yang namanya enzim laktase. Fungsinya untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Selanjutnya yang terakhir di usus halus itu ada yang namanya usus penyerapan atau ilem nama lainnya. Nah, usus penyerapan ini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan ya, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin itu diresap atau diserap oleh di usus ini pada bagian yang namanya disebut villi. Nah, villi ini adalah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang fungsinya untuk mengedarkan sari-sari makanan tadi yang telah diserap ke seluruh tubuh kita melalui darah. Nah, pada ujung usus halus perlu kalian ketahui ada yang namanya umbai cacing. Nama lainnya, nama yang kalian kenal adalah usus buntu. Kegunaannya ini sebagai penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali lagi masuk ke usus halus. Jadi sudah ditutup atau dibatasi oleh yang namanya usus buntu ini. Nah, selanjutnya kalian jawab ya pertanyaan tentang seputar usus halus di bawah ini. Kalian jawab, tulis di buku tulis kalian. Selanjutnya kita menuju ke usus besar atau kolon. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian, ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk hidup yang ada di usus besar. Nama bakterinya adalah Escherichia coli. Nah, sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli telah berbentuk kotoran atau tinja atau feses yang terlebih dahulu masuk ke yang namanya rektum yang terdapat di ujung usus besar. Rektum itu memiliki otot polos yang apabila rektumnya sudah terisi penuh oleh ampas makanan atau sisa-sisa makanannya, maka nanti ototnya akan berkontraksi. Nah, jadinya nanti kalian akan merasakan yang namanya rasa ingin buang air besar. Yang terakhir ada yang namanya anus. Nah, anus ini adalah saluran pembuangan terakhir, di mana tempat keluarnya feses atau tinja atau sisa-sisa makanan yang sudah terproses di proses pencernaan makanan. Nah, supaya kalian lebih mudah, ibu akan membantu kalian menghafal organ-organ pencernaan makanan manusia dengan menyanyikan sebuah lagu. Kalian bisa menghafalnya supaya kalian ingat. Oke? Nah, lagunya seperti ini.
Satu, dua, tiga. Manusia punya organ pencernaan, mulai dari mulut sampai keluar ke anus. Mulai dari mulut sampai keluar ke anus. Suk makanan ke mulut, disalur ke rongkongan, menuju ke lambung dengan gerak peristaltik. Menuju ke lambung dengan gerak peristaltik. Pepsin, renin, klorida, enzim di lambung, membantu pencernaan kimia di lambung. Hati menghasilkan cairan empedu, dan enzim lipase menetralkan racun. Dan enzim lipase menetralkan racun. Pankreas mengatur kadar gula. Kadar gula dalam darah kita. Manusia punya organ pencernaan, mulai dari mulut sampai keluar ke anus. Mulai dari mulut sampai keluar ke anus. Usus halus bertugas menyerap sari makanan, amilase, lipase, tripsin. Enzimnya amilase, tripase, tripsin. Enzimnya menyerap balik air dan sisa pencernaan. Itu semua tugas usus besar. Manusia punya organ pencernaan, mulai dari mulut sampai keluar ke anus. Mulai dari mulut sampai keluar ke anus. Nah, itu tadi lagunya. Kalian bisa hafalkan untuk membantu belajar kalian, supaya kalian bisa hafal organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, sekian pelajaran hari ini tentang sistem pencernaan manusia. Terima kasih, sampai jumpa.